Orang-orang kafir sering menyerang Islam dengan mengatakan, Nabi Muhammad SAW menikahi anak kecil usia 6 tahun. Tuduhan ini mereka ambil dari sebuah hadis, lalu dipelintir seakan itulah satu-satunya kebenaran. Padahal, hadis yang menyebut usia 6 tahun itu hanya datang dari satu jalur, melalui seorang perawi bernama Hisham bin Urwah. Saat muda ia kuat ingatannya, tetapi ketika sudah tua dan pindah ke Irak, para ulama mencatat ingatannya mulai goyah. Karena itu, hadis tersebut dinilai dhaif, tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Sejarah justru berbicara lain. Kakaknya Asma binti Abu Bakar lebih tua 10 tahun dari Aisyah. Ketika hijrah, Asma berusia 27 tahun, maka Aisyah sekitar 17 tahun. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad lalu menikahinya. Artinya usia Aisyah sekitar 18-19 tahun, bukan 6 atau 9. Bukti lain, Aisyah ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Syarat ikut perang adalah usia balik dan kuat. Mustahil seorang anak kecil berperang. Itu menegaskan Aisyah sudah matang, dewasa, dan siap memikul tanggung jawab. Nabi Muhammad lalu menikahi Aisyah di usia beliau minimal 3 tahun. Pernikahan mereka berlangsung hingga Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Artinya, usia pernikahan mereka bersama adalah sekitar 10 tahun penuh. Dan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Aisyah berusia sekitar 29-30 tahun. Setelah itu, Aisyah tampil sebagai guru besar umat Islam, meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis, tempat para sahabat dan ulama belajar. Itu tidak mungkin lahir dari seorang yang sebelumnya hanyalah anak kecil, melainkan dari wanita muda yang matang dan cerdas. Dan kalau mereka berani menuduh Nabi Muhammad SAW, mengapa mereka diam terhadap kitab mereka sendiri? Di dalam Bible, ada kisah-kisah yang jauh lebih aneh. Nabi Sulaiman disebut punya ratusan istri dan gundik. Nabi Daud dikisahkan mengambil istri orang lain. Bahkan ada kisah tentang anak-anak perempuan yang berhubungan dengan ayah mereka sendiri, yaitu kisah Nabi Lut yang dipelintir dalam kitab mereka. Maka siapa yang sebenarnya punya catatan buruk soal pernikahan dan moralitas? Islam atau kitab mereka sendiri? Jelaslah, tuduhan mereka hanyalah fitnah. Mereka menutup mata dari aib dalam kitab mereka, lalu menyerang Nabi Muhammad SAW dengan sebuah hadis yang statusnya dhaif. Sementara sejarah yang jernih membela Nabi Muhammad SAW, dan cahaya Islam tetap terang benderang sepanjang zaman.